Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Retnutri Setiawati dengan NIM 6211420004 dari Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang sejarah komunikasi. Nah, yang pertama itu ada sejarah komunikasi manusia, dan yang kedua itu ada sejarah ilmu komunikasi. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu sejarah komunikasi manusia. Menurut Rogers, perkembangan sejarah komunikasi di tahun sekitar 4000 tahun sebelum Masehi ini dibagi menjadi 4 era. Yang pertama, era komunikasi tulisan. Yang kedua, ada era komunikasi cetakan. Yang ketiga, ada era telekomunikasi. Dan yang keempat, ada era komunikasi interaktif. Yang pertama, ada era komunikasi tulisan. Ini dimulai sejak bangsa Sumeria mengenal atau memiliki kemampuan untuk menulis di lembaran tanah liat pada 4000 tahun sebelum Masehi. Kemudian yang kedua itu pada era komunikasi cetakan. Pada awalnya ini ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg pada tahun 1456. Nah, dampak dari ditemukan mesin cetak ini, surat kabar ataupun buku itu dapat dicetak dan disebarkan secara luas atau secara massal. Kemudian yang ketiga, pada era telekomunikasi ini diawali dengan penemuan telegraf oleh Samuel Morse pada tahun 1844 dan kemudian disusul oleh Alexander Graham Bell dengan telepon penemuannya di tahun 1876. Kemudian pada era komunikasi interaktif ini dimulai sejak pertengahan abad ke-19, dan di era ini ditemukannya mainframe komputer ENIAC yang ditemukan oleh para ahli di Amerika Serikat pada tahun 1946. Kemudian kita ke sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Nah, secara umum, sejarah perkembangan ilmu komunikasi ini terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama ada periode tradisi retorika, yang kedua ada periode pertumbuhan yang dimulai sejak 1900 sampai dengan Perang Dunia Kedua. Kemudian yang ketiga ada periode konsolidasi yang dimulai sejak Perang Dunia Kedua pada tahun 1960. Kemudian yang keempat ada periode teknologi komunikasi yang dimulai dari 1960 sampai dengan saat ini. Nah, yang pertama itu ada periode tradisi retorika. Nah, pada periode ini dimulai sejak zaman Yunani kuno. Nah, pada zaman ini sebutan komunikasi ini dikenal sebagai retorika. Menurut Aristoteles, retorika ini menunjuk kepada segala upaya yang bertujuan untuk persuasi. Nah, menurutnya ini retorika ini mencakup 3 hal. Yang pertama, etos. Etos ini merupakan kredibilitas sumber. Kemudian ada pathos. Pathos ini yang menyangkut tentang perasaan atau emosi. Kemudian yang ketiga ada logos. Logos ini hal yang menyangkut tentang fakta. Kemudian yang kedua ada periode pertumbuhan yang dimulai dari tahun 1900 sampai dengan Perang Dunia Kedua. Ini ditemukannya alat komunikasi seperti telepon, telegram, televisi, dan radio.
Kemudian berkembangnya studi komunikasi seperti hubungan komunikasi dengan institusi dan masalah-masalah kenegaraan, kemudian pendidikan komunikasi, kemudian penelitian komunikasi komersial. Yang ketiga, pada periode konsolidasi yang terjadi pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1960-an, konsolidasi ini disebut sebagai ilmu komunikasi yang disebut sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner. Pada periode ini banyak ditemukan seperti buku atau jurnal yang membahas tentang pengertian dan pengembangan komunikasi. Kemudian banyaknya pusat-pusat penelitian komunikasi. Kemudian studi komunikasi ini mulai dibagi seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi intrapribadi, komunikasi kelompok, komunikasi sosial, dan komunikasi massa. Kemudian yang keempat, itu yang terakhir, periode teknologi komunikasi yang dimulai sejak Perang Dunia Kedua sampai saat ini. Pada periode ini mulai banyaknya yang menyelenggarakan studi pendidikan, universitas yang menyelenggarakan studi pendidikan. Nah, ini tidak hanya diselenggarakan di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Kemudian juga mulai banyaknya muncul buku-buku dan jurnal untuk literasi, dan pusat pengembangan penelitian komunikasi ini juga semakin banyak. Oke, selanjutnya kita ke konsep dasar komunikasi. Yang pertama ada definisi dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi ini berasal dari bahasa Latin yang berarti communicatus, yang artinya berbagi atau milik kita bersama. Menurut Laswell pada 1960 menyatakan bahwa who, what in which channel, to whom, with what effect, yang artinya siapa, menanyakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan memiliki dampak apa. Nah, dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses menyampaikan informasi atau pesan yang dilakukan oleh komunikator yang ditujukan kepada komunikan melalui media tertentu untuk mencapai tujuan bersama atau kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya kita ke konsep dasar proses komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator ini merupakan orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Kemudian yang kedua itu ada isi pesan. Isi pesan ini merupakan pesan apa yang ingin disampaikan dari komunikator kepada komunikan. Kemudian yang ketiga ada channel atau saluran. Ini merupakan media atau alat apa yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari komunikator kepada komunikan. Kemudian yang keempat ada penerima atau komunikan itu sendiri. Komunikan ini merupakan orang yang akan menerima pesan dari komunikator. Kemudian yang kelima ada dampak atau efek. Dampak atau efek ini merupakan kayak reaksi saat setelah membaca pesan dari komunikator yang disampaikan kepada komunikan. Dia akan bereaksi apa, memiliki dampak efek apa gitu.
Nah, selanjutnya kita ke tujuan dan manfaat dari komunikasi ini sendiri, yaitu kita akan mendapatkan informasi dan juga memberikan informasi kepada orang lain. Kemudian dari komunikasi ini kita juga dapat menentukan keputusan atau menentukan pendapat. Kemudian kita juga dapat mengenal lebih dalam diri kita sendiri ataupun orang lain. Juga dengan komunikasi ini kita akan memiliki hubungan baik dengan yang kita ajak berkomunikasi. Oke, mungkin itu saja penjelasan sedikit tentang komunikasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.